Kenapa harus Python? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Adi Wijaya. Saya adalah mahasiswa pendidikan fisika Untirta tahun 2024. Di sini saya ingin membuat tugas akhir saya untuk mata kuliah fisika komputasi, yaitu menjawab beberapa pertanyaan tentang Python. Sebagai mahasiswa pendidikan fisika Untirta, tentu kita dituntut untuk dapat membuat atau menciptakan sebuah alternatif media pembelajaran yang tidak bergantung kepada hal-hal yang bersifat konvensional ya. Karena kita hidup di zaman yang modern, jadi kita harus memikir nih gimana nih caranya supaya kita tuh dapat menyampaikan materi pembelajaran secara asik, tapi nggak ngelupain esensi dari materi itu. Nah, salah satu cara dan alternatif yang bisa dilakukan oleh guru fisika itu adalah dengan menggunakan metode Python. Ya, sebenarnya Python itu apa sih? Nah, Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang itu mudah banget diakses dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain yang tingkatnya sudah expert. Python ini ibaratnya entry level kali ya, kalau misalnya di dunia market handphone, dia tuh entry level sehingga membuat kita tuh mudah dalam memahami spesifikasi bahasa-bahasa tingkat lanjutnya. Nah, Python sendiri itu bisa diaplikasikan baik dalam command prompt dari si laptop itu sendiri ataupun lewat aplikasi berupa Visual Studio Code. Nah, pertanyaan pertama yang mungkin akan dicetuskan oleh beberapa orang itu adalah kenapa harus Python? Gitu. Nah, oke, yang pertama, Python itu punya kelebihan yang tadi ya, yaitu sebuah bahasa yang mudah, easy to understand, dan easy to learning. Jadi disampaikan pun mudah. Yang kedua, tidak kehilangan fungsinya sebagai penjabaran fungsi-fungsi matematis, seperti dapat menghasilkan gelombang, dapat menghasilkan grafik. Nah, itu juga tidak dihilangkan gitu dari bahasa Python ini. Malah bahasa Python ini membuat kita menampilkan fungsi gelombang, fungsi grafik, dan lain sebagainya itu dengan jauh lebih mudah. Jadi mungkin buat anak SMA itu terlihat lebih gampang lah ya. Oke, yang kedua, manfaat penggunaan Python dalam pembelajaran fisika. Sebenarnya dalam pembelajaran fisika, manfaat penggunaan Python ini sangat jelas sekali ya, dimana fisika kan kental sama matematika. Nah, karena kental sama matematika ini dan Python juga tersusun dari angka-angka dan dapat digunakan untuk menjabarkan angka-angka, jadi dia sangat bermanfaat bagi pembelajaran fisika, terutama bagi gen-gen alfa sekarang nih ya. Gen-gen alfa yang mungkin nggak tertarik sama metode ceramah lagi, lebih ke pengen tahu gimana caranya sebuah energi dapat dikatakan kekal, atau dalam hukum kekalahan energi mekanik itu kan bisa dijelaskan melalui grafik ataupun grafik di Python itu sendiri. Jadi kita bisa lihat animasinya. Contoh penggunaannya itu bisa dari aplikasi GUI ya. Lalu yang ketiga ada peran simulasi dalam pembelajaran fisika. Karena di fisika itu kan banyak materi-materi yang bisa dikatakan absurd ya. Kayak tadi, kayak misal hukum kekalahan energi mekanik. Ini maksudnya kekal tuh gimana? Maksudnya ketika benda tersebut ada di ketinggian tertentu, ketika benda tersebut diam, energi kinetiknya 0, energi potensialnya maksimum. Ketika dia bergerak dan mencapai titik tanah, titik maksimumnya, berarti kan energi kinetiknya dia besar atau maksimum, dan energi potensialnya minimum. Nah, sebagai seorang guru, kita kalau misalnya apalagi dengan berkembangnya teknologi ya, siswa-siswa tuh pasti ada aja pertanyaan-pertanyaan aneh. Terus kenapa dia disebut hukum kekalahan energi mekanik gitu, grafiknya kayak gimana dan sebagainya. Nah, itu bisa dijelaskan melalui simulasi di Python ini, teman-teman. Jadi Python ini bukan hanya sekedar jembatan, dia juga bisa menjadi wadah dan menjembatani antara siswa-siswa yang dia itu udah mungkin boring dengan metode konvensional ke fisika, tanpa harus menghilangkan esensi dari pengajaran tersebut. Jadi masih ada hal yang dipertahankan dari metode konvensional, yaitu tentang teorinya tentu, tapi dengan caranya yang di-upgrade gitu. Ya, seperti halnya kalau misal perumpamaannya adalah, kalau dulu orang kemana-mana, contoh zaman Nabi Muhammad, ketika mau
berpindah tempat atau berpergian, itu pasti menggunakan kendaraan kan. Nah, tidak ada kendaraan seperti motor ataupun mobil, menggunakan unta atau kuda. Nah, zaman sekarang bisa menggunakan motor, mobil, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, itu ya seperti itulah gambaran antara metode konvensional dengan metode yang menggunakan simulasi ini. Baik, sekiranya itu cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di beberapa benak teman-teman tentang kenapa harus Python untuk menjadi jembatan dari fisika ke siswa-siswa. Jadi kesimpulannya adalah Python itu bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu sulit untuk dipelajari, apalagi buat anak-anak SMA, sehingga membuat mereka itu gampang untuk diaplikasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.